Sebenarnya menarik ya, kalau Jogja bisa jadi daerah istimewa, kok Sumbar enggak? Padahal kan peristiwa-peristiwa politik juga udah banyak banget di sana. Ini juga perlu kita ketahui mengenai Sumatera Barat itu juga pernah loh terjadi beberapa peristiwa sejarah penting. Pada tanggal 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, Bukit Tinggi pernah menyelamatkan eksistensi pemerintahan Republik Indonesia. Jadi kalau nggak ada Bukit Tinggi, Indonesia ini nggak ada sekarang gitu loh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau berdiskusi dengan kalian mengenai hal yang lagi hot diperbincangkan. Nah kebetulan yang gue akan bahas kali ini adalah mengenai Sumatera Barat dan Minangkabau, yaitu suku gue sendiri. Nah teman-teman, pernyataan Puan Maharani saat mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat itu menuai banyak sekali kontroversi. Pada saat itu kan spontan Mbak Puan menyebutkan harapannya semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Pernyataan tersebut kemudian ditimpali oleh Ketua Umum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri dengan keheranannya mengapa masyarakat Sumatera Barat belum menyukai PDIP. Minimnya dukungan bagi PDIP disebutkannya menyulitkan partai untuk menentukan pemimpin di Sumatera Barat. Megawati pun meminta kader-kadernya untuk bekerja keras merebut hati rakyat Sumbar. Namun, akibat dari pernyataan Puan tersebut muncul banyak sekali reaksi dari banyak kalangan. Dari komentar yang menyayangkan, kecaman, hingga pelaporan ke polisi. PKB yang awalnya menjadi bagian dari partai koalisi, pendukung pasangan Mulyadi Ali Mukhni mencabut dukungannya. Puncaknya, Mulyadi sama Ali Mukhni itu mengembalikan surat dukungan dari PDIP. Lalu pasangan ini memutuskan hanya didukung oleh Partai Demokrat dan PAN. Pernyataan Puan itu dianggap mengusik rasa nasionalisme masyarakat Minangkabau. Tentunya pernyataan itu meski spontan tidak muncul begitu aja. Bisa jadi ada kesadaran yang terbangun dari Puan karena kelompok nasionalis berkali-kali kalah dalam kontestasi politik di sana. Saat Pilpres 2014, Jokowi yang didukung oleh koalisi yang dipimpin PDIP hanya memperoleh suara 22%. Suara pada 2019 itu justru melorot hingga tersisa 14%. Nah, dukungan 12 kepala daerah serta pengalokasian dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur di provinsi itu juga tidak berimbas pada perolehan suara Jokowi di Pilpres terakhirnya. Barangkali Jokowi heran gitu loh. Namun tidak diungkapkan ke publik, tetapi pernyataan Megawati menjadi lebih penting dari sisi politik. Mengingat PDIP merupakan the ruling party ketimbang Jokowi yang hanya tinggal menyelesaikan periodenya hingga 2024. Megawati sepertinya melihat spektrum politik dalam perspektif yang lebih luas. Bukan hanya sebatas jumlah DPT di Sumatera Barat yang relatif kecil sebenarnya, nggak signifikan. Kemenangan politik dengan dalam demokrasi liberal memang hanya ditentukan oleh kuantitas, abai pada kualitas. Pengabaian kualitas inilah yang berakibat panjang dan situasi kebangsaan saat ini menunjukkan konsekuensi untuk itu. Nah, terbelahnya masyarakat karena politik identitas dikhawatirkan akan semakin menggerus nasionalisme. Sementara di sisi lain ada yang tetap mendapatkan keuntungan dari berbagai peristiwa politik dan sosial yang terjadi. Mengenai diferensiasi orang Minang atau orang Awa, Sumatera Barat memiliki diferensiasi kultural dan politik yang asimetris dengan wilayah lainnya. Secara kultural, masyarakat Sumatera Barat menganut asas matrilineal, di mana kaum perempuan memiliki determinasi dalam adat. Maka tidak heran jika beberapa tokoh perempuan Sumatera Barat muncul di pentas sejarah nasional, kayak Rohana Kudus, Rasuna Said, Rahma El Yunus, dan seterusnya. Pasti banyak lagi kan. Coba kalian tulis di kolom komentar deh siapa yang kalian ketahui mengenai tokoh-tokoh perempuan di Sumatera Barat. Para pendiri bangsa juga dikenal banyak juga berasal dari Sumatera Barat. Sebut aja kayak Tan Malaka, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Agus Salim, Pak Natsir, dan sederet panjang nama-nama lainnya. Untuk memahami arti pentingnya Sumatera Barat, tidak cukup hanya menyebutkan para tokoh-tokoh politik aja di masa lalu, tetapi juga peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Sumatera Barat. Apalagi hanya sebatas mengapresiasi identitas budaya dari satu serpihan kecil tanpa mendalaminya lebih jauh. Misalnya,
kuliner Minang yang memang terkenal lezat nih ya. Kuliner itu berdekatan dengan peradaban. Semakin maju peradaban di satu wilayah, maka kita akan merasakan santapan kuliner lokal yang sangat nikmat. Sumbar memiliki catatan sejarah yang panjang sebagai wilayah dengan eksistensi politik ekonomi yang sangat signifikan. Pada abad ke-19, Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat, merupakan kota paling metropolitan di Sumatera loh. Menarik kan? Jejak itu dapat dilihat dari bangunan-bangunan tua yang masih terawat rapi dan fungsional di Kota Padang. Kekuasaan kolonial begitu dominan di wilayah itu setelah meredakan pertikaian antara kaum adat dan Islam di sana. Islam sendiri terlebih dahulu masuk dan berakulturasi dengan tradisi lokal di Sumatera Barat. Dikenal 3 kelompok tarekat misalnya, yakni Syatariyah, Naksibandiyah, dan Samaniyah. Dari 2 tarekat pertama yang tadi gue sebut itu berkembang luas di wilayah Sumatera Barat. Sedangkan yang terakhir itu memang sedikit ada di beberapa daerah Sumatera Barat. Nah, besarnya 2 organisasi tarekat itu, Syatariyah dan Naksabandiyah, berujung konflik pengaruh dengan dasar-dasar perbedaan di keduanya. Nah, namun konflik yang lebih besar lagi muncul ketika 3 orang putra Minang kembali ke kampung halamannya setelah menuntut ilmu di Mekah. Ketiga orang tersebut adalah Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumani. Mereka datang dengan membawa ajaran Wahabi yang berkembang di Arab. Praktek tarekat dan tasawuf dianggapnya sesat, bid'ah, begitu juga ritual-ritual adat lainnya. Pertikaian inilah yang kemudian mengundang intervensi Belanda hingga terjadilah Perang Padri. Perang itu berakhir dengan kemenangan Belanda. Saat itulah banyak orang-orang Eropa yang menetap di Sumatera Barat. Maka tidak heran jika sejak lama nama-nama orang Minang ini banyak yang berasal dari nama-nama mirip-mirip kayak nama-nama Eropa lah, nama-nama Barat. Nah, kayak nama gue kan nama Vasco tuh misalnya. Nah, pemikiran Barat pun juga mempengaruhi banyak masyarakat di sana. Jika saat itu paham liberalisme mulai dominan. Reaksi dari paham tersebut di Eropa yakni komunisme juga muncul di Sumbar memang. Pemberontak komunis terjadi pada 1927 di Silungkang, Sawalunto. Pemberontakan komunis itu melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat adat di Sumatera Barat. Kendati gagal, peristiwa politik itu mempengaruhi gerakan perlawanan terhadap Belanda yang mulai masif di sekitar Indonesia ini gitu loh. Atau biasa orang-orang kan sebutnya Nusantara. Nah, dari riwayat sejarahnya di Sumbar bersemai berbagai macam aliran politik dan keagamaan. Secara tradisi lokal pun hingga kini masih dipegang kerapatan adat dalam bentuk pemerintahan nagari yang berbeda dengan desa-desa di daerah lainnya di Indonesia. Walau sempat dihilangkan peran fungsional pada masa Orde Baru, saat ini nagari diakui sebagai bentuk pemerintahan yang luasnya melebihi beberapa daerah di wilayah lain. Kendati masih di bawah kecamatan, wilayah nagari itu merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang memang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau. Kewenangannya itu diatur melalui perda masing-masing kabupaten di Sumbar. Jadi bakal calon wali nagari itu ditetapkan melalui persyaratan yang sangat ketat. Selain harus memiliki pengetahuan tentang adat, juga belum pernah melanggar adat yang diputuskan oleh kerapatan adat nagari. Persyaratan lainnya terkait dengan komitmen kebangsaan, kesetiaan pada Pancasila dan sebagainya gitu loh. Jadi calon wali nagari ini juga tidak boleh partisan dari partai politik, dan juga jika berasal dari unsur birokrasi atau TNI Polri diharuskan dulu mengundurkan diri. Selanjutnya calon-calon wali nagari itu tersebut dipilih melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Dari persyaratan yang ketat dan prosesnya dirancang secara demokratis, itu dapat mengasumsikan bahwa nasionalisme orang Minang itu telah lama tertempa sejak dari pemilihan pemimpin politik lokal terendah di sana. Ini masalah pengaburan sejarah misalnya ya. Kiprah masyarakat Minang dari berbagai peristiwa-peristiwa sejarah penting nggak serta-merta memposisikannya Sumbar itu menjadi wilayah istimewa di mata pemerintahan pusat. Berbeda dengan Yogyakarta misalnya. Catatan historis Yogyakarta yang pernah menjadi ibu kota negara serta dukungan Sultan terhadap kedaulatan Republik Indonesia menjadikan daerah tersebut sebagai daerah istimewa. Sebenarnya menarik ya, kalau Jogja bisa jadi daerah istimewa, kok Sumbar enggak? Padahal peristiwa-peristiwa politik juga udah banyak banget di sana.
Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat juga pernah loh menjadi pusat pemerintahan pada 1948 sampai 1949. Namun berbagai peristiwa politik setelahnya menjadi catatan sejarah yang berakibat fatal atas jasa-jasa masyarakat di sana sebelumnya. Bangsa kita udah disandera sih oleh ketidakjelasan sejarah. Ketidakjelasan ini mengakibatkan sulitnya objektivitas diperoleh dalam berpikir dan bersikap, terlebih lagi saat kontestasi politik berlangsung, semisalnya dua pemilihan presiden terakhir di 2014 dan 2019 nih ya. Ketidakjelasan sejarah justru diumbar sebagai amunisi perang tanding narasi yang berdampak pada pembelahan masyarakat. Pembelahan masyarakat. Rakyat itu terpolarisasi dan tersegmentasi bukan karena pilihan objektif tapi prasangka, kebencian dan dendam. Kita bisa sama-sama tahu bagaimana suara-suara buzzer yang menuliskan komentarnya di bawah. Biasanya ada aja buzzer 1, 2, 3, 4, 5. Ada aja suara-suara buzzer di bawah ini pasti biasanya. Pola pikir dasar itu adalah penyakit kolektif yang mengendap dalam alam bawah sadar. Potensi perpecahan ini menanti ke depannya sebenarnya. Karena hal ini berbeda dengan sekedar masalah ekonomi. Tetapi masalah ideologi yang pada dasarnya tidak dipahami secara dalam oleh para pengikutnya. Cara pandang berdasarkan prasangka dan kemarahan, kendati pilpres udah usai, masih tetap subur di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Ini juga perlu kita ketahui mengenai Sumatera Barat, itu juga pernah loh terjadi beberapa peristiwa sejarah penting. Pada tanggal 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, Bukit Tinggi pernah menyelamatkan eksistensi pemerintahan Republik Indonesia. Jadi kalau nggak ada Bukit Tinggi, Indonesia ini nggak ada sekarang gitu loh. Saat Soekarno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan Agus Salim itu ditangkap oleh Belanda, pada 19 Desember 48 dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PDRI dengan ibu kotanya adalah Bukit Tinggi. Peristiwa bersejarah itu kurang mendapat apresiasi dari negara. Meski Presiden SBY telah menetapkan 19 Desember melalui keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006 nih ya, sebagai Hari Bela Negara. Namun secara tegas peringatan tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa terbentuknya PDRI. Dugaan yang muncul nih kira-kira sejarah PDRI itu dilekatkan dengan peristiwa 10 tahun kemudian lah, tepatnya 15 Februari 1958. Karena sebagian besar tokoh PDRI itu melakukan otokritik terhadap pemerintah pusat dengan mendeklarasikan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Deklarasi ini dianggap sebagai gerakan separatisme memisahkan diri dari NKRI. Reaksi yang dilakukan adalah operasi militer untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia. Akibat dari operasi militer tersebut, ribuan warga sipil memang banyak yang tewas di Sumatera Barat. Hal inilah yang membuat trauma berkepanjangan bagi masyarakat di sana. Politik nasional yang mengecewakan dari beberapa pernyataan tokoh PRRI. Gerakan yang mereka lakukan adalah bentuk otokritik terhadap pemerintah pusat yang dianggap mulai menyimpang dari nilai-nilai dasar demokrasi. Terlepas adanya campur tangan asing, pemerintah Soekarno dianggap mulai otoriter. Pembubaran parlemen hasil pemilu 55, pembubaran konstituante, dan mulai merajalela korupsi pada masa itu di tubuh pemerintah menjadi pemicu dari gerakan tersebut. Dengan semangat revolusi, beberapa eksponen PDRI akhirnya mendeklarasikan PRRI. Di dalam pemerintahan tersebut terdapat juga unsur Islam dan sosialis, hingga tidak tepat menganggap PRRI adalah gerakan kedaerahan, sektoral, dan sektarian. Peristiwa-peristiwa besar di masa lalu itu kerap juga membuat kekonyolan sejarah turunan secara parsial. Contoh yang bisa diperdalam lebih lanjut adalah sejarah kedirgantaraan di Indonesia loh. Dalam buku awal kedirgantaraan Indonesia, Perjuangan Auris 1945 sampai 1950, pesawat pertama yang dimiliki Indonesia dibeli pada Desember 47. Namanya biasa kita sebut Avro Ansom atau singkatannya itu VH strip PBY gitu loh di pesawat itu. Pesawat itu berasal dari sumbangan ibu-ibu dan warga masyarakat di Bukit Tinggi loh. Namun nahasnya pesawat tersebut mengalami kecelakaan di Tanjung Hantu, Malaya saat akan kembali ke Bukit Tinggi dan menewaskan pilot Iswahyudi dan navigatornya Halim Perdana Kusuma. Keduanya adalah tokoh pelopor penerbangan di Indonesia. Sebagai gantinya pada Maret 48, rakyat Bukit Tinggi mengumpulkan kembali sumbangan untuk membeli pesawat dengan jenis yang sama. Pesawat pertama yang dibeli pada 47 diregistrasi sebagai RI-003 dan pesawat penggantinya adalah RI-004.
RI-004 adalah pesawat Dakota versi militer sewaan nih, milik perorangan Bob Earl Frigan, veteran militer berwarga negara Amerika Serikat. Pesawat tersebut sudah beroperasi sejak 47 dan hilang pada Oktober 48 saat melakukan penerbangan dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi. Nah, di buku yang sama dituliskan juga registrasi RI-001 adalah pesawat yang dibeli oleh sumbangan rakyat Aceh. Sumbangan ini bermula dari pidato Presiden Soekarno pada 16 Juni 48 di Aceh dan berhasil menggetarkan dan menggerakkan hati rakyat Aceh untuk mengumpulkan sumbangan guna membeli pesawat. Sumbangan yang terkumpul itu dengan senilai nominal setara 130.000 US dollar lah. Itu hanya dilakukan selama 2 hari loh. Gila kan? Atas pengorbanan dan jasa rakyat Aceh tersebut, pesawat Dakota yang dibeli dan diregistrasi atas nama RI-001 Selawah, itu pertanyaannya nih ya, kenapa penomoran tersebut tidak mengikuti tahun? Pertanyaannya itu. Dari penuturan beberapa veteran militer yang ada di Padang dan Bukit Tinggi kepada saya, dia juga menyebutkan pesawat pertama yang dimiliki Indonesia adalah hasil sumbangan dari rakyat Bukit Tinggi. Dia menceritakan kisah adanya pesawat itu. Presiden Soekarno berpidato di Bukit Tinggi dan pidatonya berhasil menggerakkan aksi sukarela rakyat Bukit Tinggi, terutama kaum ibu-ibu nih, kaum emak-emak, untuk menyumbangkan perhiasan yang mereka miliki. Dan akhirnya diyakini pesawat itu bernomor register RI-001 dan replika pesawat tersebut ada sekitar di daerah Gadui lah, atau orang bilang Gadut gitu loh, Bukit Tinggi. Gue pernah melihat pesawat tersebut, replika pesawat tersebut di Gadui karena memang kebetulan dekat sama kampung bokap gue. Nah, prinsipnya adalah sejarah jangan dimanipulasi. Jangan dimanipulasi. Sebenarnya masih banyak lagi pemaparan mengenai jasa-jasa orang Minang di Indonesia ini. Bukan hanya tokoh-tokoh Minang ataupun peristiwa-peristiwa besar yang ada di Indonesia terjadi di Sumatera Barat, Minangkabau. Nah, teman-teman semua, begitulah kira-kira pandangan gua mengenai Sumatera Barat dan Minangkabau. Bagaimana pandangan kalian? Bila kalian ingin melengkapi, lengkapilah di kolom komentar. Apa tanggapan kalian mengenai diskusi kita kali ini? Semoga ini bermanfaat. Yuk, bagiin video ini ke seluruh sosial media kita, Facebook, WhatsApp grup, dan lain-lain. Semoga ini bermanfaat. Teman-teman semua, hari ini gue mau mengusulkan, apabila di video ini kita bisa mengusulkan bahwa Sumatera Barat kita ajukan sebagai daerah istimewa. Apakah kalian setuju? Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar. Kalau setuju, like video ini. Sumatera Barat menurut gue sangatlah pantas dijadikan daerah istimewa di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.